敢闯！ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaske. Yang Kai tertawa dan menegakkan tubuh dan berkata, bangun. Zimo bangkit. Di depan Leng San dan Jin Hao, dia adalah tuannya, tetapi di depan Yang Kai, dia direduksi menjadi pelayan yang patuh, dan tidak berani memiliki sedikit pun keberanian melawan. Yang Kai menatap Leng Shan dengan dingin dan tertawa. Ekspresi di wajah Leng Shan sangat tidak wajar, malu dan kesal. Zimo menatap Yang Kai, lalu menatap Leng San, dan berkata, apakah kamu ingin dia mati? Aku dapat dengan mudah membunuhnya. Wajah Leng San berubah. Dia melangkah mundur dengan tergesa-gesa dan menatap Yang Kai dan Zimo dengan sangat waspada. Diam sejenak, Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Leng Shan tidak bisa menahan napas lega, menatap Yang Kai dan berkata, mengapa? Apa, mengapa? Yang Kai sedikit tidak sabar. Mengapa kau membiarkanku pergi? Leng San bertanya dengan ragu di dalam hatinya, para tetua kita memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan, dan kita juga memiliki permusuhan. Aku tidak percaya bahwa kau akan begitu baik hati untuk mengambil nyawaku. Sekarang mudah bagimu untuk mengambil nyawaku. Sebenarnya, aku orang baik. Apakah itu cukup? Yang Kai tersenyum. Zimo dengan ganas melengkungkan mulutnya ke satu sisi, Leng San juga mencibir dan berkata, jika kau benar-benar orang baik, kau harus membiarkannya mengeluarkan serangga dari tubuhku. Sekarang kau tidak membunuhku, tetapi kau masih dapat mengendalikan hidup dan matiku. Orang baik macam apa yang kau lakukan ini? Apakah kau memenuhi syarat untuk menanyaiku? Yang Kai mencibir, kau lembah raja hantu adalah klan jahat, bukankah kau orang baik? Leng San berkata, aku tidak pernah mengatakan aku orang baik. Yang Kai terbatuk dan menatap Zimo dan berkata, keluarkan serangga itu untuknya dan biarkan dia tahu siapa orang baik yang sebenarnya. Tubuh Zimo bergetar, tidak percaya melihat Yang Kai, tidak menyangka remaja ini akan membuat keputusan seperti itu. Apakah dia bodoh? Bagaimana dia bisa mengendalikan wanita ini tanpa serangga pengendali jiwa? Perintahku tidak akan diulang dua kali. Yang Kai menatap Zimo dengan dingin dan berjalan ke Leng San. Dia dan Leng San benar-benar berbeda. Meskipun dia dan anak laki-laki itu memiliki dendam, bagaimanapun juga, mereka adalah pria seni bela diri dari dinasti Han. Saat ini, mereka seharusnya berada di pihak yang sama. Kamu beruntung, Zimo berkata dengan suara ringan, sedikit iri. Sesaat kemudian, wajah Leng San memucat dan muntah. Seekor cacing keluar dari mulutnya. Zimo dengan cepat menyingkirkan serangga itu, Leng San tidak tahan lagi. Setelah sekian lama, dia mengeringkan sudut mulutnya dan kembali perlahan, menatap Yang Kai dengan tatapan yang rumit. Jadi entah kenapa untuk mengembalikan kebebasan tubuhnya, benar-benar membuatnya terkejut dan heran. Apakah kamu membunuh Jin Hao? Leng San bertanya. Yang Kai mengangguk, apakah kamu ingin membalas dendam? Aku bisa memberimu kesempatan. Aku tidak akan membalasnya. Leng San menggelengkan kepalanya perlahan, dia mengulurkan tangan ke Yang Kai, dan mencibir, tapi aku tidak percaya kamu benar-benar akan melewatiku. Itu adalah rahasia lembah Raja Hantu, segel Raja Hantu. Penampilan Zimo berubah besar, akan segera dimulai, tapi Yang Kai menghentikannya. Leng San buru-buru mundur dan menatap Yang Kai dengan kaget. Orang yang memiliki segel Raja Hantu tidak lagi berhak mengambil inisiatif untuk mengendalikan tubuhnya. Hantu itu dapat menghancurkan pikiran seseorang dan kemudian menguasai tubuhnya. Leng San berpikir dengan sangat jelas bahwa ada krisis di mana-mana di tempat terpencil ini. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk bertahan hidup. Jika dia bertemu dengan prajurit Sirius lainnya, dia akan terbunuh dan diperbudak. Lebih baik menghancurkan pikiran Yang Kai dan mengendalikan tubuhnya. Mengendalikan Yang Kai, sama saja dengan mengendalikan Zimo, jadi dia memiliki cukup modal. Namun, segel Raja Hantu tidak memberikan efek apapun, membuatnya tidak terkejut. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, dia telah melihat keengganan dan ambisi Leng San, sebelumnya semua jenis latihan hanya dengan sengaja membawanya untuk menampilkan segel Raja Hantu. Di mana segel Raja Hantuku? Tanya Leng San. Mau aku kembalikan padamu? Yang Kai mendengus dingin. Leng San tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan lari.
Zimo melihat ke samping dengan tenang, benar-benar tidak bisa menahan diri, membuka jalan. Biarkan dia pergi seperti ini. Dia hanya ingin melakukan sesuatu padamu. Bagi mereka yang melakukannya padaku, selalu ada harga yang harus dibayar. Yang Kai menyeringai muram. Suaranya baru saja jatuh. Leng San tiba-tiba jatuh ke tanah, dan teriakan keluar. Mendengar suara yang familiar ini, Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Zimo tidak mengerti. Leng San disiksa lebih menyedihkan daripada Zimo. Butuh waktu lama bagi Leng Shan untuk berhenti berteriak, tetapi Leng Shan juga pingsan total. Setengah hari kemudian, Leng San perlahan-lahan bangun, baru saja bangun, itu adalah ledakan jeritan lagi, berlalu lagi. Zimo ketakutan dan bergaul dengan Yang Kai lebih hati-hati. Dia menemukan bahwa pemuda ini kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Leng Shan dan dia sama-sama cantik, tetapi dia tidak memiliki keraguan dan belas kasihan ketika dia menyiksanya. Sehari kemudian, Leng San bangun lagi. Kali ini, Yang Kai tidak menyiksanya lagi. Melihat Yang Kai duduk di tanah dengan lutut bersilang di kejauhan, wajah Leng San ketakutan. Zimo menasihati hampir sepanjang hari, selangkah demi selangkah mendekati Yang Kai, wajahnya pucat. Meskipun sebelumnya dikendalikan oleh Zimo, tetapi itu hanya satu serangga di dalam tubuh. Tetapi sekarang, roh-roh itu terkendali. Murid Paviliun Ling Qiao ini seperti mempermainkannya. Yang Kai telah memperhatikan bahwa kedua gadis itu telah datang, tetapi dia masih duduk bermeditasi dengan mata tertutup, pura-pura tidak tahu, hanya untuk melihat apakah mereka memiliki ide yang berbeda. Membuka mata untuk melihat Leng San. Belum ada permintaan maaf. Zimo juga tidak tahu seperti apa suasana hatinya sekarang, mendorong suara lembut San yang dingin untuk menghibur. Jejak penghinaan melintas di mata Leng San, dia menatap Yang Kai dengan takut dan buru-buru menghindari matanya. Aku tidak peduli jika kamu melakukan ini lagi. Zimo agak membenci. Leng San tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Yang Kai membuka mulutnya sambil tersenyum dan menatapnya dengan saksama. Setelah waktu yang lama, Leng San mulai berbicara. Yang Kai hanya melihatnya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Leng San menggertakkan giginya dan sangat menderita. Zimo terkekeh. Dia tahu dia salah, dan dia tidak berani menyakitimu lagi. Oke, jangan menangis. Hanya sekali. Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Leng San tidak bisa menahan napas, tahu bahwa dia tidak akan lagi harus menderita siksaan yang tak tertahankan. Bagaimana kamu melakukannya? Leng San kemudian dengan berani menanyakan keraguan di dalam hatinya. Dia baru saja membuat segel Raja Hantu untuk Yang Kai. Setelah segel Raja Hantu kembali ke tubuhnya, dia memiliki hal lain dalam pikirannya. Leng San tidak tahu apa itu, tetapi dia tahu bahwa pria di depannya mengandalkan benda ini untuk mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Aku juga ingin tahu tentang ini. Bisakah kamu membicarakannya jika itu nyaman? Senyum menawan Zimo, mata menatap Yang Kai. Sangat mudah untuk menanamkan merek pada keilahianmu. Yang Kai menjawab dengan ekspresi main-main. Mendengar ini, kedua gadis itu tampak terkejut. Sederhana, meskipun mereka tidak mengolah kesadaran spiritual mereka, mereka juga tahu betapa sulitnya menanamkan merek di benak orang lain. Belum lagi Yang Kai hanyalah seorang seniman bela diri dari keadaan pemisahan, bahkan jika dia dalam keadaan pikiran mengembara, akan membutuhkan banyak upaya untuk mencapai ini. Zimo baru saja mengambil kembali seutas benang sutra roh yang melekat pada serangga pengendali jiwa, dan memiliki pengalaman yang sama. Sekarang pikirkanlah, pemuda itu tidak pergi setelah membunuh Jin Hao. Saya khawatir dia sudah bersiap untuk itu. Dia hanya menunggu Zimo untuk mengambil umpan. Zimo yang konyol benar-benar baba yang menabrak, dalam tipu daya orang lain, benar-benar kehilangan keuntungan, direduksi menjadi pelayannya. Memikirkan hal ini, Zimo dalam hati terasa dingin, diam-diam menyesal. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa membakar dan memurnikan serangga pengendali jiwa juga harus memaksa dirinya untuk mengambil kembali benang sutra roh. Itu adalah benang sutra roh yang telah dipindahkan terlebih dahulu. Menatap Yang Kai, Zimo menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu benar-benar hanya memiliki kekuatan 7 tingkat pemisahan? Yang Kai menggelengkan kepalanya perlahan. Aku berkata, bagaimana mungkin seorang petarung tingkat 7 bisa melakukan hal seperti itu, lalu seberapa kuat dirimu pada akhirnya? Yang Kai dan seluruh tubuhnya terkejut. Aura yang tak terlihat keluar, dan vitalitas dalam tubuhnya melonjak, yang segera menjadi tenang. Zimo dan Leng Shan menatap Yang Kai dengan bodoh.
Adegan tadi jelas setelah menerobos alam kecil. Namun, fluktuasi ini tidak kuat, bahkan tidak sampai ke tingkat keadaan Yuan sejati. Aku sekarang berada di tingkat 8 zona petarung. Zimo dan Lengshan keduanya mengerang dalam hati mereka. Ternyata dia benar-benar hanya seorang ahli bela diri. Apa yang kukatakan sebelumnya bukanlah kebohongan. Sekilas, Zimo dan Lengshan sama-sama tersipu. Keduanya, tingkat ke-6 alam Zenyuan dan tingkat ke-4 alam Zenyuan, adalah keindahan surga di pintu mereka masing-masing. Dalam konfrontasi dengan Yang Kai, mereka langsung dijatuhkan, dan hidup serta mati mereka dikendalikan. Tentu saja, mereka merasa sangat malu. Kedua gadis itu tidak tahu harus berkata apa. Meskipun aku yang mengendalikan hidup dan matimu, selama kamu patuh dan tidak berpikir macam-macam, aku tidak akan terlalu mempermalukanmu. Karena itu, jika kamu ingin memburu manusia atau binatang buas, tapi saat aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu setelah itu. Yang Kai memejamkan matanya lagi. Lengshan dan Zimo, dua wanita perlahan mundur, telah keluar dari puluhan zang sebelum berhenti, mereka tidak ingin terlalu dekat dengan Yang Kai. Pria yang aneh. Zimo menatap Yang Kai yang jauh bergumam. Lengshan mendengus, memikirkan penyerahan dirinya tadi, dia tidak bisa menahan perasaan sangat terhina. Dia berkata, cepat atau lambat, aku ingin dia membayar harganya. Zimo mencibir dengan jijik. Kamu adalah hidupku dan kematianku, sekarang tidak dapat menahan diri untuk memutuskan, jadi sebaiknya kamu tidak memiliki begitu banyak permusuhan kepadaku. Yang terpenting adalah menemukan cara untuk menjalani hidupnya di tangannya. Kamu dapat melihat sikapnya terhadap kita, dan dia tidak akan memiliki belas kasihan sama sekali. Jika dia tidak puas, dia pasti akan membunuh kita. Lengshan mencibir dan menyombongkan diri. Kamu juga memiliki hari ini. Bagaimana rasanya memegang kendali? Kita semua wanita. Mengapa kita begitu cerewet? Kita seharusnya berada di perahu yang sama sekarang. Zimo mengerutkan kening. Lengshan menarik napas, meskipun hatinya masih marah, tetapi juga harus mengakui bahwa Zimo berkata dengan sangat tepat. Apa yang ingin kamu lakukan? Rayu dia. Wajah Zimo memancarkan ekspresi gembira, dia terlihat seperti anak laki-laki berusia 16 tahun, beberapa tahun lebih muda dari kita. Tidak peduli seberapa kejamnya, dia juga seorang pria. Jika dia seorang pria, dia akan memiliki keinginan. Kamu dan aku tidak buruk. Aku pikir kamu hanya ingin berhubungan seks dengannya. Lengshan menyerang tanpa ampun. Zimo tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya, dan tiba-tiba terkekeh, tetapi ada satu kalimat yang tidak kulakukan padanya. Para wanita di wilayah Sirius memuja yang kuat secara alami. Dia tidak tinggi, tetapi dia dapat mengendalikanku. Bahkan kakak seperguruanku yang lebih tua tidak dapat melakukan ini. Pergilah sendiri, aku tidak akan menyiksa diriku sendiri. Lengshan mendengus, berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dia duduk dengan lutut bersilang. Dia dalam keadaan koma 2 kali disiksa oleh Yang Kai. Dia sangat membutuhkan pemulihan. Zimo terkekeh, hati menungguku untuk menaklukkannya, kamu akan tahu aku benar. Dunia ini selalu seperti ini, pria menguasai dunia, wanita menguasai pria, akal sehat abadi. Yang Kai duduk di sana dengan lutut bersilang. Dia tidak memiliki waktu pertama untuk menangani urusannya sendiri. Sebaliknya, dia merasakan reaksi roh Zimo dan Lengshan. Meskipun kita tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, reaksi aneh ini dengan jelas memberitahu Yang Kai niat mereka. Yah, tidak buruk. Keduanya sangat pintar. Setidaknya mereka tidak ingin bunuh diri. Sungguh mengejutkan bagi Yang Kai untuk mengendalikan mereka dengan begitu lancar dan semua ini karena iblis. Dalam rencana awal Yang Kai, dia hanya ingin membakar 2 serangga pengendali jiwa untuk menyakiti Zimo, dan kemudian menunggu kesempatan untuk bergegas ke pembunuh berikutnya. Dengan cara khusus, benang sutra roh Yang Kai dicampur ke dalam benang sutra roh Zimo dengan cara khusus. Begitu dia mengambilnya kembali, itu berarti dia akan dicap dalam pikirannya dan dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dengan preseden yang sukses ini, Yang Kai segera memukul kepala Lengshan. Segel Raja Hantu adalah seni bela diri dari kultivasi ganda kehidupan para murid lembah Raja Hantu. Itu juga harus menjadi alat peraga yang dapat digunakan. Para iblis tidak memenuhi harapan mereka, dan dalam sekejap mereka melakukan gerakan pada segel Raja Hantu. Terlebih lagi, tangan dan kaki para iblis sangat canggih, dan tidak ada kekhawatiran tentang siapa yang akan menghancurkan mereka. Roh adalah hal yang sangat rapuh. Roh Zimo dan Lengshan sekarang dicap dengan Yang Kai. Jika seorang ahli ingin membantu mereka menyelesaikannya,
mereka harus khawatir apakah itu akan merusak kesadaran mereka. Sayang sekali tidak ada jiwa yang dapat menebusnya. Para iblis sedikit kesal saat ini. Saya pikir itu sangat disayangkan. Yang Kai lebih tidak puas. Jika aku tahu aku bisa melakukan ini, mengapa aku harus membunuh Jin Hao dan murid lembah Raja Hantu lainnya? Para iblis tertawa. Kau sudah tahu sejak lama, tetapi kau tidak pernah mengatakannya kan? Yang Kai marah. Iblis itu berkata, tidak ada gunanya menerima musuh yang lemah seperti itu. Jika bukan karena restu dari Tuan Muda, aku tidak akan pernah membayangkannya. Yah, menerima bawahan sebagai bawahan itu sedikit banyak adalah sebuah respons. Yang Kai tidak terlalu peduli. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yang Kai memanggil dalam hatinya dan memanggil macan tutul bayangan emas yaksa yang berada di bawah kendalinya. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan menghancurkan segel binatang buas budak di tubuhnya. Awalnya, monster tingkat 5 itu berhasil lolos dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasannya. Yang Kai tidak membunuh atau mengejarnya. Namun, atas perintah Zimo, puluhan monster keluar dan mengusirnya kembali untuk menanam serangga pengendali jiwa lagi. Yang Kai tidak peduli padanya, tangan kiri membuat segel harimau putih, tangan kanan membuat segel lembu dewa, dua telapak tangan menyatu, mendorong ke depan. Raungan binatang buas itu keluar, mengguncang langit harimau putih, dan lembu dewa di tanah muncul pada saat yang sama. Tertarik oleh suara itu, Zimo dan Leng San dengan cepat berbalik untuk melihat dua roh binatang yang tampak hidup, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka. Mereka belum pernah melihat seni bela diri ajaib seperti itu. Kedua monster merah itu bukan daging dan darah, tetapi terdiri dari vitalitas Yang Kai. Sejauh mana kita bisa mencapai ini? Bukankah dia satu-satunya tempat tinggal? Yang Kai mendesah di matanya. Dia mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya. Kedua roh binatang itu runtuh pada saat yang sama. Setelah menggunakannya dalam waktu yang lama, Yang Kai juga menemukan beberapa misteri teknik jiwa binatang, yaitu, kapanpun, hanya satu harimau putih dan satu sapi dewa yang dapat muncul, dan tidak mungkin untuk memanggil yang kedua. Keterampilan jiwa binatang dibagi menjadi dua roh binatang, dan kombinasinya adalah segel budak. Namun, tidak peduli apakah itu dibagi atau digabungkan, itu tidak akan pernah dapat digunakan untuk kedua kalinya sebelum jiwa binatang sebelumnya atau segel budak dihancurkan. Ini mungkin ada hubungannya dengan apa yang ditinggalkan oleh dua monster kuat di tubuh mereka. Yang Kai ingin berlatih segel binatang budak, tetapi malah menghancurkan dua roh binatang itu. Yang Kai mencoba mencari tahu misteri segel harimau putih dan segel sapi dewa dengan menggabungkan keduanya menjadi satu.